Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat karena ingin mengumpulkan tugas UTS mata kuliah sosiologi dan antropologi dakwah. Tugasnya itu menerbitkan artikel ataupun jurnal. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertamanya itu apa yang akan diteliti. Jadi kami meneliti adat dan budaya di Ranah Minang. Studi tentang turun tanah, atau orang sini tuh sering bilang Botatah, di Nagari Langsekodo, Kecamatan Raus Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Terus pertanyaan kedua, kenapa meneliti judul itu? Karena pasti dong kenapa gitu kan. Alasannya itu karena tradisi di berbagai daerah itu kan berbeda-beda. Jadi tradisi itu merupakan ciri khas dari suatu daerah tersebut. Jadi kenapa meneliti tentang tradisi turun tanah ini atau Botatah? Karena kan di tempat lain mungkin ada juga tradisi ini, cuman bedanya orang sini itu berpikiran kalau anaknya tidak mengadakan tradisi turun tanah, maka anaknya tersebut akan merasakan kesakitan, sakit, entah itu sakit perut atau nanti anaknya akan kurus, terus bisa juga meninggal gitu kan. Ini itu merupakan kepercayaan orang sini juga. Terus dalam tradisi turun tanah ini harus ada syarat-syaratnya dulu. Syarat-syaratnya tuh anaknya tuh harus berumur 17 bulan, 1 tahun 7 bulan, atau enggak nanti 1 tahun 5 bulan. Terus anaknya tuh harus pakai henna dulu atau inai. Jadi setelah anak yang pakai henna pas malam harinya, pas pagi hari sang anak itu harus memakai baju baru. Terus orang tuanya itu harus membawa syarat-syarat anaknya sebelum melakukan tradisi Botatah ataupun turun tanah ini. Adapun syarat-syaratnya itu adalah membawa sirih, nasi kunyit, minyak manis, terus ada namanya tuh soda, terus upiah atau beras yang dimasak rendang gitu, terus ada namanya persyaratan tuh bunga 7 warna. Kemudian ada yang itu persyaratan itu ada emas yang dimiliki oleh orang yang menolong untuk membantu anak itu turun tanah. Jadi apa perbedaan tema penelitian yang kamu teliti sebelumnya? Jadi bedanya itu terletak pada studi khususnya gitu. Kalau dulu itu saya pernah meneliti tentang tradisi masyarakat di sini, tetapi ini yang dulu itu membahas tentang semua tradisi yang pernah dilakukan di masyarakat, sedangkan yang sekarang ini dikhususkan pada tradisi turun tanah atau Botatah gitu. Terus pertanyaan terakhir itu bagaimana cara mendapatkan dan mengolah data penelitiannya. Jadi kami melakukan ini atau mendapatkan data ini dari pengumpulan datanya. Jadi dengan cara didapatkan dari hasil pengamatan yang kami lakukan, kami ketahui selama ini. Kemudian kami mengolah datanya dengan cara mencatat hal-hal yang penting gitu, hal-hal yang kami ketahui terus dari hasil pengamatan kami. Kemudian setelah mencatat, kemudian kami juga membaca ataupun mencari tahu tentang artikel-artikel yang telah dibuat oleh orang-orang lain gitu kan, mempelajarinya secara dari awal, mengetahuinya gitu. Terus berusaha menemukan tema yang baik itu kan, kita juga harus tahu data yang telah tercangkum semuanya itu dengan mempelajari kata kuncinya. Jadi kalau kita udah tahu kata kuncinya, otomatis nanti kita tahu apa yang harus kita bahas di dalamnya. Sekian dari saya. Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan video dari saudari Intan. Di mana video ini kita buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sosiologi dan antropologi dakwah.
Jadi di sini kita diberikan beberapa pertanyaan mengenai sebuah artikel, di mana artikel ini nantinya akan kita terbitkan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ini. Jadi langsung saja pertanyaan pertama, yaitu apa yang akan diteliti. Jadi dalam artikel ini kami akan meneliti tentang adat dan budaya yang ada di ranah Minang, yaitu studi tentang turun tanah atau biasa juga disebut dengan Botatah yang ada di Nagari Lansek Kodok, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu mengapa meneliti judul atau tema ini? Karena Botatah ini merupakan adat atau budaya yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Lansek Kodok dari warisan masa lalu yang dijalankan sampai saat sekarang ini. Jadi kita sering melihat bahwa banyak sekali adat atau budaya yang dahulunya kita jalankan, namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tradisi itu atau budaya yang sering kita lakukan tersebut lama-kelamaan menjadi hilang. Mereka, orang-orang yang biasa melakukan itu, meninggalkannya, bahkan melupakan budayanya sendiri. Namun berbeda dengan tradisi atau budaya Botatah ini, khususnya di daerah Lansek Kodok sendiri. Mereka tetap masih menjalankan budaya mereka yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman dahulu sampai saat sekarang ini. Jadi, kami sebagai penulis atau sebagai peneliti merasa penasaran, apa sih beda dari tradisi Botatah ini dengan tradisi lain sehingga membuat tradisi Botatah ini sampai saat sekarang ini masih tetap dijalankan. Dan itu yang membuat kami sebagai penulis atau sebagai peneliti menjadi lebih bertanya-tanya lagi, apa sih sebenarnya makna dari Botatah itu sendiri bagi masyarakat yang menjalankan, khususnya di daerah Lansek Kodok yang kami teliti ini. Dan ternyata masyarakat setempat berpendapat bahwa apabila mereka tidak melaksanakan tradisi Botatah ini, maka ada kepercayaan bahwa si anak yang tidak melewati prosesi Botatah ini akan sakit-sakitan. Dan ternyata kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak yang lahir dan menetap di lingkungan atau di kampung halaman saja, namun juga berlaku bagi anak yang lahir dan besar di perantauan, tetapi menjalani proses Botatah ini di kampung halamannya. Mengapa itu terjadi? Karena sepenting itulah tradisi Botatah ini bagi masyarakat Lansek Kodok sendiri, sehingga itu yang membuat kami tertarik untuk meneliti atau mengetahui lebih dalam lagi tentang judul atau tema tradisi turun tanah atau Botatah ini. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu apa perbedaan tema penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya, dan sebutkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, penelitian sebelumnya yang kami jadikan pedoman dalam menulis penelitian atau artikel ini adalah Jurnal Adat Turun Tanah bagi Suku Jawa di Kota Palangkaraya. Dan yang kedua yaitu Jurnal Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda. Jadi beda tema penelitian kami yang sekarang ini dengan penelitian terdahulu yang terkait adalah cara pelaksanaan dari tradisi turun tanah atau Botatah ini sendiri. Karena dalam setiap daerah pasti memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan adat dan tradisinya masing-masing. Walaupun sebenarnya tujuan dari pelaksanaan budaya atau tradisi mereka itu sebenarnya sama, karena budaya di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Namun mereka tetap memiliki persamaan seperti arti atau maksud dari tradisi turun tanah itu sendiri serta tujuan dilaksanakannya. Namun letak perbedaan di setiap daerah yaitu cara pelaksanaannya dan cara mendapatkan data dari penelitian tersebut. Maksudnya yaitu cara
peneliti terdahulu mendapatkan data-data untuk membuat penelitiannya, berbeda dengan cara kami sebagai peneliti tentang turun tanah di Lansek Kodok ini mendapatkan data-data untuk membuat artikel dari penelitian kami ini. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mendapatkan dan mengolah data penelitiannya. Jadi, pada saat pandemi seperti sekarang ini, tidak memungkinkan rasanya jika kami meneliti langsung ke tempat kejadian, karena saat ini ada batasan-batasan dalam bergaul dan juga anjuran stay home oleh pemerintah. Jadi, di sini kami mendapatkan data dari artikel-artikel dan juga jurnal-jurnal yang membahas tentang tradisi botatah atau turun tanah ini juga. Jadi kita mencari artikel-artikel, jurnal-jurnal atau beberapa tulisan-tulisan yang dimana judul atau tema penelitiannya itu sama dengan penelitian yang akan kami lakukan ini atau yang berkaitan dengan judul kami. Serta kami mendapatkan informasi langsung dari salah satu teman sekelompok kami, yaitu saudari Intan, karena dia merupakan salah satu warga dari daerah Lansek Kodok, di mana tempat tinggalnya itu merupakan tempat yang akan kami teliti budaya turun tanah atau botatahnya tersebut. Jadi karena dia merupakan teman sekelompok kita, dia lebih banyak tahu tentang tradisi yang ada di kampungnya sendiri, sehingga dia bercerita kepada kami yang tidak mengetahui. Dia bercerita bagaimana sih sebenarnya tradisi botatah atau turun tanah yang ada di daerahnya itu, sehingga dari penjelasan dia itu kita bisa mengambil beberapa data-data atau informasi-informasi penting untuk bisa membuat artikel atau penelitian kami ini. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan data-data atau informasi-informasi mengenai tradisi turun tanah ini, kemudian barulah kami melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu bagaimana cara kami mengolah data penelitiannya. Jadi, data-data atau informasi-informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul kami ini kami kumpulkan. Setelah kami kumpulkan, maka kami membuat atau membagi kelompok kerja, di mana setiap anggota kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing di dalam penelitian ini untuk mengolah data-data mentah yang kita peroleh ini agar menjadi sebuah data penelitian atau menjadi sebuah artikel yang selanjutnya apabila setelah selesai kami kumpulkan data-data, setelah selesai kami olah, setelah selesai kami gabungkan semuanya, maka terbentuklah sebuah artikel yang mana nantinya artikel ini akan kita terbitkan untuk memenuhi tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah sosiologi dan antropologi dakwah ini. Dan itulah tadi beberapa langkah-langkah atau cara kami dalam membuat penelitian atau proses-proses kami dalam membuat artikel yang akan kami terbitkan nanti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya nanti akan disambung lagi pembahasannya oleh teman sekelompok kita yang lain. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah sosiologi dan antropologi dakwah. Di dalam tugas UTS ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya berkaitan tentang tugas ujian akhir semester, yaitu pembuatan jurnal. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Anda teliti atau apa yang nanti
yang Anda buat tugas tentang ujian akhir semester, yaitu membuat jurnal. Di sini kami meneliti tentang adat dan budaya di ranah Minang. Studi kasusnya yaitu tentang turun tanah atau botatah di negeri Lasek Kadok, Kabupaten Pasaman. Itu judul yang akan kami teliti. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa kami ingin meneliti tema atau judul tersebut? Karena di Indonesia ini terdapat banyak, bahkan beribu-ribu adat dan tradisi. Dari situlah kami ingin meneliti adat dan budaya, dan kami di sini khususnya itu pada adat dan budaya pada suku Minang, yaitu botatah atau turun tanah. Yang di sini botatah atau turun tanah ini dilakukan di Nagari Lasek Kadok, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Penelitian ini kami lakukan terhadap bentuk ragam adat budaya yang ada di suatu daerah, yaitu di daerah Pasaman, tepatnya di Lasek Kadok, Kabupaten Pasaman. Tradisi turun tanah atau botatah ini merupakan upacara adat yang dilakukan oleh anak yang berumur 1 tahun atau 1 tahun lebih 5 bulan. Dilakukan tradisi tersebut menurut para masyarakat tersebut setempat atau masyarakat setempat, dilakukannya agar terhindar dari mara bahaya dan jauhkan dari segala penyakit. Dan anak-anak tersebut ketika turun botatah itu dikasih inai kakinya itu supaya mereka sudah dinyatakan bisa menginjak tanah atau sudah melakukan tradisi botatah tersebut. Apa perbedaannya dengan, dan pertanyaan yang ketiga, apa perbedaannya tema penelitian kamu dengan tema penelitian sebelumnya? Tema yaitu pada studi khususnya, yaitu pada penelitian sebelumnya kami membahas tentang, dan kawan-kawan juga pernah meneliti tentang adat Balimau Kasek, adat Melayu. Jadi perbedaannya di situ pada suku, dan penelitian sekarang kami tentang tentang botatah, yaitu ada di suku Minang. Dan bagaimana mendapatkan dan mengelola data penelitiannya? Kami mengambil pengelola data itu dari kami diskusi bersama teman-teman, dan kami ambil dari jurnal-jurnal yang berkaitan tentang apa yang kami teliti, dan kami juga mencari informasi dari orang-orang yang ada di Pasaman tersebut. Mungkin cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.